Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Statistika 1, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Hasnita MSI. Dan kali ini saya akan membahas mengenai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Baik, langsung saja masuk ke aturan perkalian. Apabila sebuah kegiatan bisa berlangsung dalam n tahap yang sama berurutan, maka Q1 sama dengan cara melakukan kegiatan 1, Q2 sama dengan cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai Qn yang terakhir. Banyaknya cara melakukan kegiatan n, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali seterusnya sampai terakhir Qn dengan cara berbeda, namun sekaligus terjadi secara bersamaan. Dia itu jadi dalam waktu yang sama. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Dan sebuah perusahaan akan diadakan dengan cabang dari kepala keuangan dan kepala administrasi dari 4 kandidat, bukan berapa banyak bicara. Jadi kan dari pimpinan cabang itu ada 4 kandidat, kalau sudah terpilih 1, lalu akan dipilih kepala keuangan, berarti akan menjadi 3 karena sudah berkurang 1. Lalu setelah kepala keuangan, kepala administrasi, maka akan berkurang 1 lagi, jadi 2. Jadi 4 dikalikan 3 dikalikan 2 sama dengan 24 cara. Jadi ada 24 cara untuk memilih dari 4 kandidat dan 3 posisi ya, tadi kepala keuangan, pemimpin cabang, dan kepala administrasi. Ini dapat dipahami ya, sangat mudah untuk dipahami tentang perkalian ini. Pokoknya dari pimpinan cabang itu sudah ada 4, berarti akan terpilih 1, maka akan terkurang lagi jadi 3, akan terkurang lagi jadi 2. Lalu keaturan penjumlahan. Jika ada peristiwa saling lepas, maka K1 banyak cara melakukan kegiatan 1 sampai 2, banyak cara melakukan kegiatan 2 jadi 3 sampai Kn. Banyak cara melakukan kegiatan yang N, maka ada K1 ditambah K2 ditambah Kn cara tepat satu kegiatan tersebut, namun ketiganya tidak mungkin terjadi bersamaan. Ini tidak dapat dalam waktu yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Nanti akan dijelaskan pada contoh soal, maka kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Itu contoh soal. Ani akan berangkat ke sekolah, dia sedang membeli sepatu yang akan dipakai. Ani membeli kedua sepatu merek A, sepatu casual dan slip on, 3 sepatu merek B, sepatu casual, sneakers dan slip on, dan 2 sepatu merek C, sneakers dan slip on. Tentukan berada banyak cara untuk membeli sepatu yang dia pakai. Jadi karena sepatu itu bisa satu pasang aja ya, pakai bukan 2 pasang ya, karena disini ada 2. Jadi maka 2 ditambah 3 ditambah 2, ya sudah ada 7 cara Ani untuk pakai sepatu. Lalu ke prinsip menghitung, bagian faktorial. Faktorial, berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu. Nah, jadi itu dilambangkan dengan n faktorial, tanda seru ini faktorial ya. Jadi masuk ke permutasi, suatu penyusunan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Dirumuskan dengan huruf P, NR sama dengan N faktorial per N dikurang R dalam kurung faktorial. Jadi masuk lagi ke kombinasi, suatu penyusunan diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, perbedaannya dengan permutasi itu di bagian urutan ya, kalau kombinasi tidak ada urutan, kalau di permutasi berurutan. Lalu juga rumusnya hampir sama, tinggal ditambahkan di bagian akhir yaitu R dikalikan R lagi ya. Masuk ke contoh soal faktorial. Apabila ada 5 perusahaan, yaitu perusahaan A,
B, C, perusahaan D, dan perusahaan E. Ada beberapa cara menyusun urutan kelima perusahaan tersebut. Jadi mengulang rumus faktorial tadi, itu berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi 5 faktorial itu maksudnya kita akan mengambil 5 sebelum angka 5 ya, gitu. Permutasi jika ada 4 kandidat yaitu A, I, U, dan E. Untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara, berapa formasi yang mungkin disusun? Jadi kita mulai rumusnya, masukkan langsung ya rumusnya. N-nya itu 5 dan R-nya itu 3. Jadi, oh maaf, ada kesalahan. Jadi tadi kan 4, kita tambahkan satu lagi yaitu O. Jadi akan ada 5 kandidat. Nah, jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1. Berarti 120 dibagi 2 sama dengan 60. Berarti ada 60 cara untuk menyusun formasi dari kandidat yang akan dipilih. Lalu kita akan masuk ke bagian berikutnya. Sebentar, kita akan masuk ke kombinasi. Apabila terdapat 5 siswa dari 2 siswa tersebut akan dipilih secara acak. Untuk maju ke depan, maka ada berapa kombinasi siswa yang akan dipilih. Ya tadi ya, balik lagi kalau kombinasi itu tidak berurutan, tidak memiliki urutan, boleh saja untuk acak. Kemudian masukkan ke rumusnya, N-nya 5, R-nya 2. Masukkan, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya